kadang-kadang aku juga kayak lagi good mood. Maksudnya kayak aku cuma diem doang sih, tapi orang-orang itu kayak ngiranya aku lagi marah, aku lagi bad mood, lagi sedih gitu. Bahkan ustadzah-ustadzah pun kadang-kadang pernah menemui aku itu kayak, kenapa mbak? Di sisi lain, kadang kalau misalnya aku bad mood, aku mencari cara gimana cara biar moodku jadi balik lagi. Biar aku bisa senyum lagi. Caranya? Kalau aku ya, kan orang-orang Iya. beda-beda. Yep. Setiap manusia itu punya keinginan. Ya, Dan keinginan. setiap senyum itu pasti ada maunya. Ada maunya. Gak mungkin gak ada maunya. Cuman yang Oh bedain gitu. bedain setiap senyum itu adalah maunya dia tuh mau yang remeh-temeh atau mau yang agak besar gitu. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo sobat Ibaska TV. Kembali lagi bersama kami di Special Ramadan Podcastan dengan tagline POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Yang kali ini bakal diberi tema dengan The Power of Smile. Dan kali ini bakal diisi oleh host, yaitu aku sebagai host Azah Kamila. Dan pastinya di podcast-podcast sebelumnya kita bakal kedatangan dengan tamu yang pasti luar biasa. Kenapa aku milih dia sebagai tamu The Power of Smile? Langsung aja yuk. Halo, namaku Nadine Meka Al-Rashid. Aku di sini kelas 11A6 dan BTW kita sekelas ini. Jadi kayaknya dia milih aku tuh karena sekelas aja sih. Karena kenal. Oh gitu ya. Jadi guys, ceritanya kita ini emang seangkatan gitu ya guys. Seangkatan, sekelas. Bahkan kelas 9 itu kita juga pernah sekelas gitu loh guys. Jadi meskipun kita akrab, tapi bukan berarti itu alasan aku milih dia jadi tamu kita hari ini. Jadi FYI aja ya guys. Jadi kita itu sebenarnya di sini dan aku memilih dia sebagai tamu kita itu karena jadi ceritanya nih di OSIA kita, organisasi kita itu ada yang namanya itu The Great, kayak sebuah event yang mana memberi kayak penghargaan atau nominasi kepada santri-santri yang emang dia itu pantas mendapatkan. Dan dia ini salah satu orang yang mendapatkan nominasi. Nominasi apa sih? Nominasi Hello. Ya. Hello itu kayak gimana sih? Hello itu maksudnya itu adalah orang yang suka nyapa, suka senyum, dan maybe ya, kalau misalnya dinilai sama orang, dan aku menurutku dia ini sebenarnya orang yang kepribadiannya itu friendly guys. Jadi emang suka berteman, suka ramah gitu lah. Kalian pasti bisa menyadari dari wajahnya dia guys. Kayak alisnya dia, lihat tuh. Misalnya kayak alis yang ramah gitu loh ya guys. Suka senyum. Kelihatan tahu kalau misalnya orang yang suka senyum itu ini bibirnya beda bentuk bibirnya. Bisa gitu ya? Ya bisa kayak gitu tahu. Misalnya ya kayak gitulah. Kalau bisa dilihat ya kamu emang kelihatan mukanya ramah gitulah. Pertama kali ketemu juga aku ngelihatnya kamu ramah. Oh iya? Iya beneran. Karena beberapa orang tuh ketemu aku tuh mungkin pas lihat aku pas lagi nggak senyum gitu ya. Iya. Mereka justru nganggep aku tuh kayak judes gitu, galak. Ah masa sih? Jadi kayak mereka tuh bilang, aku dulu takut sama kamu. Kayak, oh iya? Iya, soalnya mungkin waktu itu mereka lihat aku yang nggak senyum gitu loh, kayak yang agak dingin. Oh, tapi setelah kenal-kenal ternyata Nadine banyak senyum ya, banyak suka nyapa gitu. Terus ya gini nih, karena ceritanya ini kan kita mau bahas soal kayak senyum dan senyum gitu loh. Ceritanya nih karena aku ya sebenarnya tuh bukan tipe orang yang suka senyum. Maksudnya kayak ya aku senyum buat semua orang, tapi tuh kayaknya nggak sebanyak kamu sih Din, dan kayaknya juga nggak seramah kamu gitu loh. Nah ini aku ceritanya kayak penasaran gitu loh, maksudnya kayak sebagai orang yang suka senyum, menurut kamu arti dari senyum tuh apaan? Maknanya tuh kayak gimana sih? Senyum itu ya bisa banget buat mengetahui karakteristik orang. Kayak orang yang jarang senyum itu tuh pasti dikenal orang-orang tuh kayak mungkin pendiam gitu, atau introvert, atau yang kayak gak asik lah gitu. Ntar orang yang asik, orang yang tengil gitu pasti dia sering senyum. Iya sih. Gak mungkin dia gak senyum karena ketengilannya dia itu membutuhkan senyum. Iya. Jadi itu kayak bisa jadi kayak first impression kita gitu ya. Iya bener banget. Kalau misalnya nih apa? Oh, tapi berarti kamu kayak giving first impression ke orang itu tidak senyum? Karena orang-orang pasti kan ngira kamu kayak orang yang dingin gitu kan, cool. Soalnya mereka liatnya pas aku lagi nggak ketemu, misalnya di kelas gitu ya. Ya udah di kelas kan
fokus memperhatikan pelajaran gitu. Makanya mereka lihat aku kayak nggak senyum gitu loh. Oh, jadi kayak ya memang bukan pada waktunya Iya kan benar. ya. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu orang di jalan selalu tak sapa. Jadi apa ya? Kalau menurut kamu itu senyum itu juga pada waktunya gitu ya? Iya, harus pada waktunya dan pada saat yang tepat. Secukupnya juga. Heeh. Kalau misalnya senyum berarti buat kamu maknanya ini ya? Kayak semacam gimana sih? Pandangan orang pada kita gitu. Ya, ya senyum itu bakal kalau misalnya aku banyak senyum, aku bakal dianggap sebagai orang yang ramah. Kalau misalnya aku nggak senyum, justru aku malah jadi dianggap kayak judes gitu. Karena buat orang-orang yang mukanya tuh emang agak judes gitu ya, mau dia kalau misalnya diem tuh bakal dikira orang kayak lagi marah gitu. Makanya orang-orang kayak kita tuh butuh senyum biar dikiranya tuh kayak biar dikira ramah, biar kelihatan ramah. Ah iya benar. Saya kadang-kadang perasaan kita tuh kayak nggak terbaca dari muka nggak? Iya benar banget. Sebenarnya kadang-kadang aku juga kayak lagi good mood. Maksudnya kayak aku cuma diem doang sih, tapi orang-orang itu kayak ngiranya aku lagi marah, aku lagi bad mood, lagi sedih gitu. Bahkan ustadzah pun kadang-kadang pernah menemui aku itu kayak, kenapa mbak kok matanya melas gitu? Maksudnya kayak, loh aku diem doang loh gitu loh, kayak aku ngapain 5 menit di sini gitu loh. Gitu, makanya kan? muka orang itu kadang tuh kan bervariasi, ada yang kelihatan sedih, kelihatannya kayak judes gitu. Makanya kita perlu senyum biar muka kita selalu kelihatan kayak ramah dan orang-orang bisa mendekati kita. Jadi itu adalah apa ya? Semacam interpretasi gitu. Iya. Kalau misalnya kamu sendiri Din, motivasi kamu tuh buat senyum tuh apaan sih? Aku tuh bukan tipe orang yang kayak selalu senyum kalau misalnya kayak ketemu orang, maksudnya kayak in every situation gitu loh. Aku bukannya yang termotivasi buat selalu senyum, tapi selalu bahagia. Selalu bahagia? Gitu. Namanya orang selalu bahagia kan pasti bakal senyum. Gak mungkin orang bahagia bakal cemberut. Ya iya sih, bener sih. Tapi kalau misalnya kamu bad mood nih, kamu bakal tetap senyum gak? Kadang enggak. Karena kayak mau bener-bener bad mood tuh, namanya juga manusia, gak mungkin kita bakal senyum terus setiap saat. Kita pasti butuh saatnya diam dan tidak senyum, kayak menampilkan diri sendiri gitu. Oh gitu. Tapi gimana caranya coba kalau misalnya kamu tuh sebenarnya kayak gak pengen beritahu orang lain kalau misalnya kamu itu bad mood gitu. Maksudnya tuh kayak gak pengen bikin orang lain itu apa ya? Maksudnya kayak mereka gak harus menanggung bad mood yang aku rasakan gitu loh. Jadi kamu bakal kayak berusaha untuk kayak tetap senyum atau kayak seenggaknya aku lagi bad mood kayak gitu. Atau gimana tuh? Ya kadang kalau aku emang lagi pengen orang-orang tahu dan aku emang butuh sendiri gitu ya. Nah itu kan berarti orang-orang harus tahu kalau aku tuh bad mood ya. Makanya aku kayak aku lagi bad mood, jangan deketin aku dulu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya di sisi lain, kadang kalau misalnya aku bad mood, aku mencari cara gimana cara biar moodku jadi balik lagi. Biar aku bisa senyum lagi. Caranya kalau aku ya kan orang-orang beda-beda. Kalau aku baca novel biasanya. Oh baca novel nih. Terhanyut sama cerita gitu. Novelis guys. Kayak gitu. Suka aja baca. Terhanyut sama cerita. Kadang ikut awalnya tuh bad mood. Terus baca tuh lama-lama kayak berasa ikut novel gitu kan. Kayak berasa masuk ke dalam novel. Iya Habis itu jadi suasananya mau tegang, seru. Habis itu abisnya selesai baca novel aku bakal bahagia lagi. Kayak ya udah seperti sedia kala. Habis itu di situ aku jadi bisa senyum lagi sama orang-orang, bisa nyapa orang-orang, kayak nggak terjadi apa-apa. Bahkan saking sering kalau di SMA ini ya, aku tuh dianggap, aku tuh merasa aku pernah dianggap sama ustadzah. Kenapa? Nggak pernah sedih. Gak pernah sedih? Aku tuh pernah ditanya sama ustadzah kayak gini, Mbak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ustadzah. Gak apa-apa. Emang saya kenapa? Ternyata ustadzah tuh ngiranya aku tuh kayak punya kalau sedih itu dipendam gara-gara gitu. aku selalu kelihatan seneng terus. Ngerti. Kayak aku selalu kelihatan seneng terus, aku gak pernah kelihatan sedih. Makanya ustadzah tuh ngiranya aku tuh kalau sedih dipendam. Padahal aku tuh orangnya apa adanya banget. Kayak kalau aku sedih ya sedih, kalau aku senang-senang, marah-marah gitu. Iya sih. Kalau dilihat sih juga apa ya, sebenarnya kamu bukan tipe orang yang ini kok, yang apa ya, kayak menyembunyikan perasaan yang kayak gak apa-apa, aku orangnya gak enakan kayak gitu, paham gak sih? Maksudnya kayak emang kalau lagi sedih ya sedih aja sih gitu loh. Jadi aku yang kayak emang kayak hidupnya kayak kelihatan gak ada beban gitu. Oh iya, emang terlihat sekali ya gitu. Tapi kalau menurutku sih itu kayak kata lainnya dari emang kamu itu cepat untuk membawa moodmu tuh kembali gitu. Iya benar banget. Moodmu itu lebih cepat diperbaiki lah daripada orang lain. Bukan cepat diperbaiki,
aku tahu gimana cara membaikinya. Oh, kayak gitu ya. Iya, bener banget. Ya iya sih, kadang-kadang kalau misalnya lagi bad mood atau apa, kalau aku ya tidur, udah kayak gitu doang. Maksudnya kayak ya I don't know, mungkin kayak bangun-bangun tergantung situasi gitu loh. Kalau misalnya situasinya mungkin baik, mendukung, mungkin aku bisa ini jadi good mood lagi ya. Tidur, makan. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya wassalam, nggak tahu ya. Tetap aja sih situasinya kayak gitu. Ya, kalau menurutmu ini senyum itu emang kayak seberpengaruh itu ya buat kamu? Nah, menurutmu manfaatnya tuh apaan? Manfaat senyum. Saat senyum, Sama ini kamu tuh kan kayak senyum ke orang-orang. Ada Iya. manfaatnya nggak lo? ada. Ada. Banyak? Lumayan. Lumayan, sebutin gak? Iya. Kalau orang yang sukanya, kalau gini, karena kamu gak kenal sama orang, Heeh. tapi kamu lihat interaksi dia sama orang-orang lain, dan dia tuh kayak kalau interaksi sama orang lain tuh kayak ramah, suka senyum, terus kayak yang mungkin agak tengil gitu ya. Jadi kayak orangnya enak gitu. Wah, enak Nah. diajak ngobrol. Ya, jadi semua orang tuh bakal yang buat deketin aku tuh nggak yang sungkan, nggak yang agak awkward gitu loh. Jadi mereka tuh kayak yang kalau mau deketin aku langsung aja deketin karena tahu aku tuh orangnya yang kayak gitu. Iya juga Udah ya. tahu aku yang senyum yang ya udah easy way lah, orang-orang apa aja tak temui gitu kayak gitu. Jadi kayak orang-orang kayak yang ini enak buat diajak ngomong, kayak mau mereka tiba-tiba aku aja pernah kayak tiba-tiba orang-orang tuh aku juga nggak tahu dia lagi kenapa. Ya biasalah orang-orang tiba-tiba datang so, ngomong satu hal yang agak privasi. Oh, gak privasi. Kayak gak kenal gitu loh. Kayak, gitu. Mungkin karena kayak ngajak ngomong temen ngobrol doang gitu. Ngerti. Soalnya aku kayak kelihatannya enak dideketi karena aku sering senyum. Iya, maksudnya kayak apa ya? Jadi kayak kalau misalnya aku mau mendekati kamu, auranya itu juga bukan aura yang menolak, Iya. auranya itu kayak menerima, friendly, emang ramah gitu kan. Selain itu manfaatnya apa, Din? Kalau misalnya kayak sebagai tempat curhatan, kayak gitu, itu salah satu manfaat yang aku tangkap. Yang kedua nih, manfaatnya. Apa ya? Kalau menurutku sih manfaat senyum itu gak sih? Apa ya, bisa mengetahui. Itu kan katamu tadi itu. Mengetahui apa tuh? Mengetahui, entah, I don't know, mungkin kayak karakteristik. Iya, mengetahui karakteristik orang ya, karena orang yang selalu senyum, orang yang senyum terus lebih ke cengar-cengir, cengeng-cengeng. Berarti kan dia kan kelihatan ya kalau orang itu yang baik, yang sih kayak enak lah buat dideketin, kayak kadang-kadang gampang beradaptasi juga gitu. Sebagai orang yang suka senyum nih, Din, aku ya kan pasti kamu tuh kayak apa ya? Kalau menurutku kayak mengetahui kepribadian orang gitu ya. I don't know ya, mungkin cara orang senyum itu beda-beda. Maksudnya kayak ada yang senyumnya itu kayak pringis, ada orangnya kayak senyumnya pakai gigi, ada yang senyumnya itu cuma gitu loh, paham gak sih? Iya, paham. Ya, dan itu mungkin kayak I don't know, mungkin mencerminkan kepribadian. Menurutmu iya atau enggak? Enggak juga. Enggak juga. Kalau kepribadian orang, sifat orang nggak bisa ditebak dari cara dia senyum aja. Iya. Karena mungkin dia emang pada dasarnya jarang senyum, kayak udah hidupnya mungkin agak flat gitu, jadi dia diem, kayak udah hidup dengan muka datar gitu. Kalau enggak ya kayak kataku itu yang kan mukanya agak judes, jadi kalau senyum agak susah gitu ya. Iya sih, iya. Iya sih. Makanya itu kan. Jadi ya, dan aku dari kecil selalu diajarin buat positive thinking. Aku selalu diajarin buat positive thinking dengan semua keadaan. Aku dulu waktu kecil bahkan pernah gini. Waktu aku kecil, aku tuh kan gak bisa pedes ya. Iya, aku juga gak bisa kok, Din, kita sepernasiban ya. Habis itu waktu kecil aku pernah makan apa gitu, kepedesan. Terus aku bilang sama bapak, Pak, pedes banget. Sama bapakku gini, coba senyum, nanti pedesnya hilang. Padahal tuh sangat gak masuk akal banget ya, kayak senyum tuh gak bisa menghilangkan pedes. Tapi kayak bener. mungkin disitu bapakku tuh mau aku tuh menganggap bahwa pedes itu gak buruk, senyumin aja. Apapun pedes senyumin aja. Oh, jadi kayak ada makna di baliknya adalah sesulit apapun kondisimu, kayak gitu kan. Ini ala-ala anak indie gitu loh. Maksudnya kayak, boleh. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak sesulit apapun situasimu, kamu susah pun tetap harus senyum kayak gitu. Bener. Harus berusaha itu loh buat senyum gitu. Jadi sama ini kamu ini ya selalu senyum di situasi tersulit pun. Misalnya nih kayak ulangan, bisa ceritanya mungkin kayak antara susahnya atau bagaimana
jadi nilaimu kurang bagus gitu, kamu akan menghadapi itu dengan kayak ya Kalau sudahlah, tahu ya kalau lagi bad mood ya pokoknya gimana caranya biar kita tuh biar kita nggak bad mood lagi. Kalau misalnya dalam konteks kita lagi ulangan, naikku jelek, ya aku bakal ambil nasihat, kerjakan lalu lupakan. Oh gitu. Oh oke. Lupakan. Habis itu ya udah kamu ngapain aja, ya udah senyumin aja, cari gimana cara biar kamu senyum. Karena bad mood lama-lama tuh gak enak gak sih? Iya sih, iya benar-benar. Kayak deep down inside tuh kayak ngapain gue lama-lama gitu kan. Iya kan, aku tuh juga apa ya, kalau misalnya bad mood juga rasanya gak enak kan kalau misalnya harus apa ya, sampai sehari 2 hari. Maksudnya tuh kayak ngapain gitu kan. Kayak bisa lah aku tuh apa namanya menjalani hari itu dengan baik-baik saja gitu loh. Meskipun ada hal yang buruk. Ya. Dan dulu aku pernah kayak yang bener-bener sering banget nangis, bad mood gitu. Habis itu dari sejak saat itu aku kayak merasa kenapa aku harus hidup kayak gini? Kan aku bisa milih buat hidup dengan bahagia. Iya juga ya. Akhirnya aku pokoknya hal-hal yang bikin aku bad mood, kayak senang gitu, aku tolak semua itu. Oh, Aku mencari cara gimana Aku cara bikin ngerti. aku ketemu itu. Dan aku Oh iya ya. aku mencari hal yang bisa membuat aku selalu senang. Adalah membaca novel. Gitu. Jadi hidup itu adalah pilihan ya. Hidup adalah pilihan. Mau senyum atau enggak kayak gitu kan. Benar banget. Hiduplah dengan bahagia. Iya. Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Iya. Kalau bisa bahagia, kenapa harus sedih? Makanya, iya kan. Tapi kalau misalnya sebagai introvert gitu kan, kalau misalnya kayak harus senyum ke semua orang itu kayak apa ya? I don't know. Tahu? Gak ada motivasinya gitu. Kamu punya motivasi gitu nggak? Motivasi biar senyum sama semua orang? Iya, buat senyum. Misalnya kayak kalau kamu lagi capek, kayak apa ya? Kalau ketemu sama orang kayak senyum. Habis itu ketemu sama ini senyum. Ketemu sama itu senyum. Pokoknya ketemu ratusan orang pun harus senyum satu-satu kayak gitu. Emang kamu nggak capek? Capek. Tapi gini, kita semua adalah manusia dan kita nggak mungkin senyum terus setiap saat, setiap hari. Kadang kita juga nggak apa-apa kalau mau nggak senyum, nggak apa-apa kalau mau cemberut dikit, karena kita nggak harus selalu terlihat kuat. Kayak kita tuh juga manusia gitu loh. Kalau misalnya kamu selalu senyum terus tuh malah kayak ya itu, kayak aku tadi yang aku bilang, sudah tuh nganggap aku kayak nggak punya beban hidup gitu. Jadi kadang aku tuh harusnya malah kadang kalau misalnya emang lagi marah, lagi bad mood ya kelihatan aja. Jadi kayak orang-orang, oh dia lagi marah, oh ternyata dia bisa marah. Karena kita sama-sama manusia gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalnya senyum itu apa ya? Kalau buat kamu adalah motivasi untuk apa ya? Semacam interpretasi kamu gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya aku ya tolong semangatin aku dong Din biar setiap hari itu bisa selalu semangat untuk tersenyum kayak gitu. Semangat untuk tersenyum. Semangatlah bahagia. Iya, semangatlah untuk berbahagia. Kamu gimana caranya biar kamu bahagia gitu? Kalau misalnya aku apa ya? Senyum itu kadarnya. Gak apa senyum sekadarnya. Yang penting tetap senyum. Senyum sekadarnya maksudnya seperlunya doang. Seperlunya aja. Karena senyum itu bakal berdampak, tapi kalau pada saat yang tepat dan porsi yang cukup juga. Kayak gimana tuh maksudnya? Kalau misalnya orang tuh, misalnya dia tuh marah. Dia tuh orang-orang yang suka cemberut terus kayak yang gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba senyum, itu malah kayak dia kenapa? Iya juga ya. Kan? Kalau kamu memang mau ngubah kamu yang introvert, jadi agak lebih sering tersenyum, ya kamu mulainya pelan-pelan aja, kayak senyumnya pelan-pelan. Habis itu mungkin kamu bisa mulai tambahin agak apa ya? Kamu harus agak lebih ceria dan biar kalau kamu senyum tuh nggak kelihatan aneh buat orang-orang. Oh gitu. Jadi kita harus latihan smile gitu. Iya, latihan smile, latihan mungkin asbun dikit gak apa-apa lah. Oh ya gak apa-apa lah. Aku juga pernah dengar tahu salah satu apa ya, kayak pepatah gitu loh katanya. Tapi ini bahasa Inggris sih. Tapi kalau di Indo ini tuh ini jangan buka toko kalau misalnya kamu nggak bisa senyum. Iya, tahu kan. Maksudnya tuh kayak mana? Ya karena kalau misalnya kan ada kan banyak cerita tentang misalnya aku pernah baca cerita tentang penjual apa ya, madu. Oh, penjual madu. Ada 2. Ya, kenapa? Nah,
dua-duanya ini penjual madu. Tapi yang satunya itu ramah dan selalu tersenyum, yang satunya merongot-merongot gitu loh. Nah, habis itu semua orang belinya ke penjual yang ramah, yang tersenyum, yang selalu kayak menanggapi orang-orang gitu loh. Habis itu jadinya punya dia habis. Padahal kalau dilihat-lihat kayaknya madunya orang yang agak jutek itu kayak lebih berkualitas gitu loh, kayak lebih bagus gitu. Tapi orang-orang lebih memilih buat membeli di orang yang ramah. Karena kayak ya kita kalau gini loh, kalau misalnya kita beli ke orangnya jutek kan takut dimarahin ya kalau salah gitu, kayak gak enak gitu lihat mukanya. Iya sih. Beberapa kali kalau misalnya kayak ke toko bukan kayak kayak menjustifikasi orang secara sembarangan dan berlebihan gitu. Tapi aku emang lebih nyaman sih kalau misalnya orang itu suka senyum, kayak ini Mbak kembaliannya. Ya, yang dan gitu. kelihatannya kayak nggak menghakimi kita gitu, kayak iya kan? Ya, kayak. Makanya kalau seller-seller di luar tuh kan harus ramah ya. Iya benar. Gak boleh kelihatan super. jutek. Gak boleh kelihatan menjudge orang. Pantes ya kalau misalnya kayak naik Gojek atau naik tapi kadang-kadang ini lagi kalau misalnya naik apa sih? Kayak ya udah mobil-mobil ini loh, kayak online kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita naik, ya aku gak enak gitu loh kalau misalnya gak ngajak ngomong sopirnya gitu. Jadi biasanya aku ajakin sokap kayak gitu. Tapi kadang-kadang kayak gak dibalas dengan baik gitu loh. Ya itu kayak salah satunya yang bikin aku kayak agak trauma dikit gitu loh. Kayak terlalu suka gitu ya. Ya maksudnya kayak aku tuh maksudnya kayak berniat baik gitu loh. Tapi ya kayak gitu dah. Nah itu tuh maksudnya kayak salah satunya kayak menudarkan motivasiku gitu loh, Din. Kamu punya pesan gak? Kira-kira kalau misalnya kayak gitu harus apa sih gitu loh? Kalau buat aku ya Za, kalau aku digituin sama orang, aku jangan down. Kamu harus selalu positive thinking. Kayak mungkin dia sebenarnya lagi bad mood kah, atau lagi kenapa gitu loh, hari yang buruk gitu. Ya, tapi kamu jangan sampai kalau misalnya ada orang yang kamu senyumin dia nggak balas, itu malah bikin kamu jadi ya dia nggak balas, nggak mau senyum lagi. Jangan kayak positive thinking aja. Dia pasti dia mungkin lagi bad mood apa gimana. Aku tuh sebenarnya orang yang sangat positive thinking. Sampai kadang-kadang orang yang marah sama aku tuh greget gara-gara aku tuh nggak sadar kalau dia tuh marah. Wah, parah banget sih ini. Kayak dia misalnya aku jalan ketemu orangnya lagi marah sama aku. Habis itu ntar dia melengos atau kayak yang mukanya jutek gitu. Mungkin aku nyapa juga tapi nggak dibalas. Aku mikir, ini lagi bad mood. Udah, habis itu aku menjalani hariku dengan tenang. Aku nggak mikirin dia, kayak buat apa aku mikirin dia gitu loh. Gitu. Ya, mungkin dia ada masalah, ya udah. Mungkin masalah apa, kayak masalah sepele apa gimana gitu. Ya udah. Terus aku jalani hariku dengan biasa aja. Justru dia yang greget kayak, ih, aku tuh pernah sama kamu, aku nggak sadar. Gitu ya? Gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kah ke kamu? Kok kamu nggak sadar sih aku marah sama kamu? Banyak yang bilang sama aku. Kayak gitu. Ternyata gitu ya, Din. Kalau misalnya aku, iya sih, kalau misalnya aku jadi orang yang marah sama kamu kayaknya susah juga ya, Din. Ternyata orangnya tidak peka. Apakah harus ngomong langsung dulu ke kamu? Aku marah tahu sama kamu kayak gitu. Ya kalau nggak menunjukkan aksi yang beneran kayak lagi marah gitu. Nyenggol, gitu. Yang ketiga kayak yang bener-bener kelihatan jelas kalau dia lagi marah. Baru aku kelihatan marah. Itu pun kalau misalnya ada orang marah sama aku nggak gitu. bakal nanggepin. Kayak ya udah, mungkin kalau misalnya ada orang marah sama aku bakal diemin dia dulu. Mungkin dia emang lagi butuh waktu buat berpikir. Berarti kalau dia udah agak tenangan, udah nggak tahu marah sama aku, baru aku kayak sokapin lagi lah. Oke, hai. Gitu. Apa kabar gitu. Kayak gitu ya guys. BTW nih, kalau misalnya aku lihat kan emang smile ini emang kayak apa ya? Barangkali ini bisa menggambarkan kepribadian sama karakter orang. Iya. Iya. Dan pastinya itu apa ya? I don't know, mungkin kalau misalnya kayak senyum itu ada maksud tertentu. Apa tanggapanmu nih? Soal kayak ada maksud tertentu. Ada nih ya, mungkin ada yang senyum itu setiap manusia itu punya keinginan. Ya. Dan setiap senyum itu pasti ada maunya. Ada maunya. Nggak mungkin gak ada maunya. Cuman yang bedain setiap senyum itu adalah maunya dia tuh mau yang remeh-temeh atau mau yang agak besar gitu. Seperti kayak gak semua senyum itu jahat. Gitu. Mungkin ada orang yang senyum cuman mau biar kelihatan ramah. Tapi ada juga orang yang senyum biar karena ada maunya, ada maksud tersembunyinya, ada udang di balik batu gitu. Iya, emang kayaknya mau ada satu gitu. Nah, tapi kan namanya senyum itu
dipakai karena kita ada maunya. Kayak misalnya kamu mau minta makanan orang, mau dong, sambil senyum. Oh iya juga ya. Gak mungkin kamu deketin dia minta, berarti dia kayak Ih, apa banget sih. Iya kan. Ya juga ya kalau misalnya kita mau apa ya? Ya juga, iya Ya, juga. kalau kita mau sesuatu pasti kita senyum itu pasti ada maunya. Oh, jadi kalau misalnya kita mau nilai bagus ya guys. Bisa lah itu dicoba. Iya kan? Cengenges mendekati ustadzah dengan tersenyum. Yes. Kayak contohnya nih, teman kita nih. Oh, teman kita nih. Siapa tuh? Alfa Altafunisa. Oh, ini dia salah satu ini tahu tamu dari. Oh iya. Iya, salah satu tamu. Berarti dia juga ngisi podcast ini besok. Iya dong. Tunggu ya. Okay. Dia itu orangnya kalau misalnya sama guru-guru tuh kayak anak kesayangan gitu. Karena dia cengenges, tengir-tengir, asbun dan lucu gitu anaknya. Oh gitu. Lucu. Jadi kayak ustadzah nggak yang sepaneng sama dia. Ustadzah malah justru kayak yang ini anak lucu banget sih. Habis itu kayak gitu. ramah sama dia. Habis itu jadi lebih enak juga ngomongnya sama dia. Dia tuh kayak nggak ada masalah komunikasi sama orang karena dia tuh sering senyum, sering asbun, tengil gitulah. Iya, Celutukan dia itu kayak di luar prediksi BMKG. Iya juga. Aku pun juga nggak bisa bayangin sih kalau misalnya dia punya masalah sama orang lain itu karena apa gitu. Kayak agak mustahil gitu dia punya Iya sama kan? orang. Karena dia komunikasinya bagus banget sama orang lain. Apa kita harus kayak gitu juga ya deh, biar bisa. dapat nilai bagus. Kita harus berguru sama Aufa. Iya, kita harus berguru sama Allah. Nah, bener banget. Bener banget. Apa? Bisa mengalahkan guru-guru killer. Oh iya. Oh seperti ya, gitu kan. Kayak bahkan guru-guru yang agak galak pun kayak menganggap bercandain Aufa. Oh iya. Kayak yang seneng gitu sama Aufa kayak yang padahal guru itu misalnya sama orang lah sama santri lain itu kayak yang agak paneng, tegang gitu. Tapi begitu sama Aufa tuh langsung kayak gimana sih kamu? Iya kayak Aufa. Iya kayak gitu tuh. Mana dia sekelas sama kita lagi. Iya, harus kayak kan. Kayak orang-orang tuh heran, bisa ya ada orang kayak Aufa bisa menaklukkan guru seperti itu. Makanya, Betudin, kita ini lagi gibah apa gimana sih? Enggak, maaf. Kita tapi enggak kok. Enggak Itu kok. kan bicarain hal-hal buruk ya. Iya, kita bicarain sisi positif orang. Iya, jadi ini tidak dihitung sebagai gibah ya guys. Iya kan ya guys. Gak apa-apa. Kalau belajar dari si Aufa ini, berarti kalau misalnya senyum itu membawa keuntungan kayak semacam relasi. Ya, bener banget. Relasi bersama ustazah, barangkali sama orang-orang besar lainnya ya. I don't know. Mungkin kalau misalnya kita terapin di luar IBAS ya, mungkin kita bisa ya kalau misalnya kita friendly sama banyak orang, iya juga ya. Ternyata kita kalau misalnya mutualan itu kayak sebagai bentuk bukan semacam gengsi antar gengsi, tapi juga sebagai kita itu saling berbagi relasi gitu. Nah iya, kalau banyak senyum lebih mudah mencari relasi baru. Kalau misalnya iya juga sih, kalau misalnya kayak buat beberapa orang ya emang kayak menutup diri gitu. Ya juga kalau misalnya kayak gitu juga gak bakal dapet kan. Susah dideketin. Gimana caranya untuk membuka aura gitu kan. Aura biar kayak 1000 plus gitu loh, Din. Gimana cara kayak biar kelihatan kelihatan ramah. Apakah cukup dengan senyum saja? Kan kayak agak creepy gitu loh kalau misalnya kayak aku senyum terus kayak gitu. Selain senyum, ya kamu body badannya juga harus baik, kayak yang enak. Bukan yang suka marah-marah. Kalaupun kamu marah-marah pun ada waktunya gitu loh. Ada waktunya. Tapi kalau misalnya kamu lagi senang ya kamu senyum, habis itu kamu ngomongnya yang ceria. Yang ya udah, biasanya orang-orang tuh suka orang-orang yang tengil dan nyeletuk. Iya juga sih. Orang-orang lebih suka yang kayak gitu kan. Yang tidak serius gitu. Iya sih. Coba nih aku senyum ya. Udah kelihatan ramah belum? Aku jujur apa jujur banget? 1 sampai 10 jangan jujur banget lah. Agak bohong dikit. Kok malu ya udah. 7. Aduh. Oh ya udah enggak apa-apa. Ini kan bohong ya, berarti sebenarnya 10. Ya boleh. Iya kan guys. Sebenarnya ya udah enggak apa-apa guys. Kalau misalnya menurutku ini senyum itu adalah relasi. Terus kalau misalnya aku gak senyum gitu, gak punya relasi gitu. Ya gak juga. Ya senyum kan gak setiap saat ya. Ya kalau kamu sendiri ngapain kamu senyum-senyum? Ya juga sih. Kira
kayak agak Oke. Dan juga apa ya? Kalau menurutmu senyum itu bisa nular nggak sih? bisa pada saat yang tepat dan keadaan yang tepat juga. Kalau misalnya aku bad mood nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa Tergantung banget. sih. Kalau emang kamu kebawa sama orang yang senyum, terus kamu merasa kalau dia bisa menekan kebahagiaan pakai senyum, ya kamu bakal senyum. Kalau enggak ya enggak. Tergantung keadaan yang tepat ya. Aku punya beberapa contoh sih buat yang apa ya? Yang senyum itu bisa menular ya. Tapi kalau yang ini sih kayak ya nggak tahu ini emang ngaruh apa emang I don't know. Jadi ceritanya tuh intinya tentang bayi. Ceritanya dia ini kayak kesandung gitu. Sebenarnya bukan bayi juga, tapi kayak semacam balita bawah 5 tahun apa I don't know. Mungkin kayak udah bisa jalan gitu. Cuman jatuh. Nah, bapaknya ini ceritanya tuh menenangkan anaknya bukan dengan cara bukan yang kayak khawatir kamu nggak apa-apa atau kayak jangan nangis kayak gitu. Bukan kayak gitu, tapi malah si bapaknya ini malah ketawa. Malah ketawa gitu. Kayak diketawain gitu anaknya. Enggak sih? Kayak gitu. Dan anaknya tuh yang awalnya kayak udah kayak sesungguhkan kayak gitu, terus malah ketawa, malah ganti gitu loh. Nah itu karena bapaknya memberikan suasana yang bahagia biar anaknya ikut bahagia. Makanya kalau misalnya kamu mau menularkan senyum ke orang, berarti kamu harus gimana caranya buat dia tuh bahagia, melihat kamu bahagia. Iya benar-benar sih. Kayak si Aufa ini. Wow benar-benar. Aufa ini emang keren banget. Memang Aufa. Dia tuh sering kan ya kayak tiba-tiba nyeletuk. Dia cuma nyeletuk doang kayak udah. Misalnya kita di kelas lagi hening, nggak ada apa-apa. Serius atau Serius. apalah. Tiba-tiba dia nyeletuk, terus semuanya langsung ketawa. Mungkin Ya, orang yang lagi bad mood jadi ikut ketawa. Gara-gara suasananya emang bahagia dan ya udah bisa gitu. Karena mendukung. Terus ada yang lagi kayak serius kayak ini tuh gini, ini tuh ya gitulah. Mungkin jadi kayak suasananya tuh jadi kayak cair gitu. Agak sedikit ya meskipun kayak masih belum bisa bernapas lega gitu kan. Tapi seenggaknya kita bisa enjoy dikit lah. Dan ya kita tidak sepil-sepil ya guys. Maksudnya tuh kayak semua orang bisa seperti itu. Dan ya situasi itu bisa terbentuk apapun ya dan dimanapun gitu loh. Jadi kalau misalnya tapi itu juga apa ya? Orang ramah itu emang kita butuhin gitu gak sih? Di kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya lingkungan kita itu kayak dipenuhi sama orang-orang yang kayak cuek. Cuek terus intinya gengsi tinggi gitu. Rasanya kayak kurang enak gitu gak sih Din? Gak enak dong. Kan tapi namanya hidup. Nah hidup itu adalah pilihan. Yes. Mau senyum atau tidak. Jadi kamu kan bisa memilih kamu mau hidup sama orang kayak apa. Dan kalau katanya hadis gak sih? Yang hadis, Masya Allah. Gimana tuh? Sebenarnya aku lupa sih. Pokoknya intinya Allah akan mempertemukan orang tuh sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau emang aku pengennya lingkunganku ramah, lingkunganku tidak toksik, lingkunganku enak dan orangnya baik-baik, ya berarti aku harus gimana caranya aku memilih biar lingkunganku kayak gitu. Mulai dari diri sendiri. Aku jadi ramah dan orang-orang yang deketin aku juga yang ramah. Kalau orang yang judes-judes gitu yang ya itu bisa lah, tapi nggak yang dekat gitu loh. Nah, dan orang yang nggak sejalan sama aku, baru aku kayak yang aku nggak sejalan sama kamu. Aku nggak mau ramah-ramah sama kamu kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, buat teman-teman itu tuh kita emang harus berteman sama semua. Senyumlah pada semua orang. Tapi kalau misalnya sama teman dekat, ya peringisin aja gitu loh. Semakin lebar gitu loh. Ya kalau sama teman dekat itu, teman yang benar-benar dekat itu adalah yang bisa ada di fase dimana diemnya kita dan diemnya kita tuh, diemnya dia dan kita itu nyaman. Iya benar. Kita baru cuma diem-dieman tapi enak-enak aja, nggak awkward gitu. Itu kalau ada teman dekat banget. Iya sih. Ya, aku juga kadang-kadang kayak pernah ngerasain kayak gitulah sama beberapa orang. Ternyata emang apa ya? Nggak smile pun juga bisa. Iya kan? Tapi memang apa namanya? Kalau misalnya kita mau menunjukkan affection kita ke orang-orang sekitar kita, kita emang harus senyum untuk menandakan kita tuh sebenarnya itu sayang atau kalau kayak gitu. Gitu. Gak apa-apa Din. Kayak gitu. Kalau perut
Ya, kalau menurutku sih emang senyum itu emang berdampak banget gitu kan. Kalau menurutmu senyum itu berdampak banget gak di hidupmu ya, di hidupmu ini? Kayak 80%, 90%? Barangkali kalau misalnya kayak kamu senyum, gak senyum, mungkin kayak pertemananmu atau kayak apa ya, nggak sejauh itu juga sih. Tapi seenggaknya senyum itu kayak apa ya, powerful banget gak di hidupmu? Atau misalnya itu kayak salah satu apa ya, Powerful. pilar penting di Aku dari kecil selalu dibiasain buat senyum, nyapa orang, Mhm, yang itu senyum, nyapa orang, positive thinking. mhm. Aku selalu, mungkin ini umum ya, tapi kayak yang keluar rumah harus menyapa semua orang yang aku temu. Oh gitu? Semua tetangga kayak Semua? semuanya kayak. Meskipun tuh biasanya cuman kayak yang gitu kan, Heeh. bener kayak gitu kan. Iya, heeh. Semua orang yang ketemuin harus disapa. Orang tuaku ngajarin kayak gitu. Mhm. Dan kalau nggak gitu ntar dimarahin. Oh gitu sih. Iya benar-benar. Kadang kalau misalnya tamu datang kita juga harus ini kan semuanya Iya. ke depan Iya, saling iya harus kayak bakat gitu harus kan. nemuin. Harus ramah tamah. Dan waktu kelas 7 ini pertama kali sini, bapak aku tuh ngasih aku buku tentang bagaimana cara berteman. Oh, Aku berasa kayak introvert banget gitu ya kayak. Introvert itu kayaknya kan. aku gak membaca kayak gitu sih, Din. Tapi gak apa-apa. Kan dikasih itu sama bapak. Aku Oh kan iya. nggak tahu apa kayak tiba-tiba. Heeh. Wah, so aku juga dibilang sama bapak. Nanti toh kalau kamu udah masuk pondok, kamu senyum, habis itu deketin orang-orang duluan Mhm. yang ramah. Gitu. Mhm. Harusnya ya dari kecil aku selalu dibilang kayak gitu. Jadi kayak yang ya lumayan kebawa lah, Mhm. yang terbiasa. Heeh. Tapi menurutku sih ini tambahan juga ya. Itu tuh introvert atau extrovertnya orang itu gak ada salahnya. Maksudnya itu jadi introvert itu boleh, extrovert boleh. Tapi maksudnya sebenarnya kata introvert sama extrovert itu adalah gimana orang-orang itu menyerap energi, cara orang menyerap energi. Saya kalau orang extrovert nyerap energinya dari cara dia bersosialisasi sama orang lain kayak gitu. Berarti aku maksudnya introvert nih sebenarnya. Enggak gitu. Beneran. Masa sih? Ya kan kalau misalnya ada capek berinteraksi sama orang ya aku baca novel, menyendiri. Oh Kan gitu. introvert banget gak? Oh, juga. Tapi masa sih orang extrovert gak pernah sendiri? Kayaknya juga sendiri deh, Din. Ah gitu ya? Iyalah. Itu gak tahu, gak begitu tahu sih aku intinya kayak batasannya seperti apa. Tapi yang pernah aku baca di buku dan kayak semacam kata-kata dari podcast orang lain gitu kan. Kalau apa ya? Orang itu bilang kalau misalnya introvert atau extrovert itu sebenarnya bukan masalah buat bersosialisasi sama orang lain. Bedanya energi itu diambilnya itu dari mana? Ya mungkin kalau misalnya introvert energi kesedot habis gitu. Terus kalau misalnya kayak mau isi ulang, ya dia harus sendiri dulu. Mau dari ngumpulin dari diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya extrovert ya hangout gitu loh adalah cara salah satunya gitu loh. Buat meningkatkan energi lagi capek-capeknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya introvert kan kayak udah capek mau ditambah capek mau jalan keluar kayak gitu kan. Ya bener. Ya kayak gitu tuh. Nah, kalau misalnya aku ini kan emang pure sepertinya. Pure introvert. Pure introvert. Oh Maksudnya my tuh kayak ya bersosialisasi tuh bisa. Tapi energi untuk diri sendiri gitu. Kamu biasanya ngisi energi pakai apa tuh? energi ya. Iya sebenarnya agak sedikit mirip-mirip sama kamu lah, Din. Ya. Seperti kita emang sama-sama novelis. Ya. Dan FYI ya karena di pondok itu kan nggak boleh novel Indo ya guys. Jadi Iya. bacanya Novel. Ya. ya begitu. Berbahasa. Ya. Kadang-kadang agak susah gitu ya. Cuman Sarana belajar lah. cara belajar kayak gitu juga kadang-kadang kayak komat-kamit sendiri. Kayak gitu-gitu. Dan itu juga bagus kan. Dan itu apa ya? Juga salah satu gimana caranya kayak menaikkan moodku agar aku tuh kayak bisa selalu iya seperti katamu. Aku tuh kayak biar bisa kayak menaikkan moodku biar orang-orang itu juga apa ya? Gak kena imbas kalau kamu lagi bad mood gitu. Karena situasi apa namanya? Kalau lagi bad mood itu emang meskipun aku kayak mau maksa senyum pun kelihatan banget terpaksa gitu loh. Mau aku maksa senyum biar kayak orang-orang itu kayak nggak kena imbasnya aja kayak aku kayak ngerasa terpaksa gitu loh. Jadi kalau menurutku senyum itu kayak emang berdampak gitu loh. Berdampak di hidup kita semua, I think. Gak tahu kalau misalnya orang lain ya, tapi menurutku senyum itu berdampak kok ada influence-nya. Dan aku yakin so do you gitu. Yes. Dan menurutmu ada nggak sih pesan yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman di rumah, Din?
mau kayak gimana, tips buat kayak selalu senyum, selalu ramah, kayak gitu. Ada gak? Ya pokoknya kamu harus menemukan gimana cara biar kamu selalu bahagia. Dan kalau dari hadis ini ya, Ya, Masya Allah. Masya Allah. Lanjutkan. Senyum kepada saudaramu adalah Sedekah. sedekah. Jadi pokoknya ya, jadi ini tuh motivasi buat selalu senyum. Jangan lupa selalu bahagia. Kalau bisa bahagia, kenapa harus sedih? Iya, kalau misalnya kita bisa untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebahagiaan. Kalau ada yang membuat kamu sedih, membuat kamu marah, tolak aja. Gimana Tolak caranya? Gimana caranya biar itu hilang? Mm-mm. Hilangkan dari hidupmu. Dan selalu enjoy gitu. Iya, enjoy. Gimana pun, kalau misalnya ada hari yang buruk, gak apa-apa. Coba lupakan aja dengan ya kayaknya segitu dulu gak sih, Dian, podcast kita pada kali ini. Kayaknya kita udah cukup lama gak sih kita di sini. Dan aku yakin pasti podcast kita kali ini tuh bisa menghibur dan insya Allah bermanfaat bagi Amin. teman-teman yang ada di rumah. Ya kan? Kayaknya segitu dulu guys podcast kita pada kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, follow, dan komentar. Tinggalkan komentar di kolom ini. Nah, kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.